Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmat Fazar Fanani, kelas 10 IPA 1. Saya akan membacakan tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. 1. Teori Brahmana. Menurut Ahkren, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke India adalah kaum Brahmana. 2. Teori Kesatria. Menurut teori F.J. Kapos, kesatrialah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia dengan membawa pasukan berperang dan menaklukkan kepala suku di Indonesia. 3. Teori Waisya. Menurut N.G. Krom, yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para pedagang. 4. Teori nasional atau arus balik, bahwa kaum Brahmana yang datang ke Nusantara kemudian mencetak kader-kader Hinduisme, pemuda inilah nanti yang belajar langsung ke India. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Prasetya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya, yaitu sejarah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah Sungai Sindhu. Bangsa Arya menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa. Dewa yang mereka sebut adalah Trimurti. Ada 5 keyakinan agama Hindu, yaitu 1. Widi Tattva, 2. Atma Tattva, 3. Karmapala Tattva, 4. Pumarbhawa Tattva, 5. Moksha Tattva. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Afrilia Anggi dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama teori Brahmana. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan pemuka di India. Yang kedua, teori Waisya. Teori ini adalah golongan Waisya atau pedagang terbesar di masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, teori Kesatria. Teori ini adalah golongan bangsawan yang masuk dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang keempat, teori arus balik atau teori nasional. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia di masa silam menimba ilmu ke India. Yang terakhir, teori Sudra. Teori ini adalah diawali dengan kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. Sekian dari saya atas penjelasan masuknya agama Hindu dan Buddha, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Natasha. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu 1. Masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat Cina dan India yang datang ke Nusantara. 2. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari langsung ke India dan Cina. Dari 2 cara tersebut, mulailah ada 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. 3 teori berperan pasif dan 2 teori berperan aktif. Berikut adalah teori-teorinya. 1. Teori Brahmana, 2. Teori Waisya, 3. Teori Kesatria, 4. Teori arus balik, 5. Teori Sudra. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Syahzal Bima dari kelas 10 IPA 1. Agama Hindu. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan pada tahun 1500 sebelum Masehi di India.
Agama ini tumbuh secara bersamaan dengan bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui Celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida penduduk asli India yang berkategorikan ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Elenita Naulisyandori dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang proses masuknya agama Buddha ke Indonesia. Proses masuknya agama Buddha ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan dari India. Sehingga pada abad kedua sudah banyak ditemukan arca-arca Buddha seperti arca yang berupa barang dagang. Namun baru ada bukti agama Hindu sudah masuk ke Indonesia itu ketika abad keempat, yaitu di Kutai di Museum Mula Warman. Teori-teori penyebaran agama Buddha yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishyak, dan teori balik. Sekian dan terima kasih. Proses masuknya agama Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari India yang beragama Hindu dan Buddha. Sehingga abad 2 sudah banyak ditemukan area-area Buddha, yaitu area yang berupa barang dagangan atau oleh-oleh untuk kepala suku atau kepala adat di Indonesia. Namun, baru ada bukti agama Hindu sudah dianut oleh rakyat Indonesia. Itu ketika abad keempat, yaitu ada di Kutai di Museum Mula Warman yang disebut Pulau Yupa. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Krishna Putra. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori. Teori yang pertama, teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori kedua, teori Vaishya. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang dari India yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori ketiga, teori Ksatria. Teori ini menjelaskan bahwa para ksatria atau bangsawan yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan dianut oleh para raja-raja Indonesia. Teori keempat, teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa para masyarakat Indonesia yang menimba ilmu ke India, sehabisnya dia pulang, dia membagikan ilmunya ke masyarakat lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur, yaitu teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Yang kedua, teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom, yaitu teori Vaishya menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Beer dan J.L. Mons. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Yang keempat, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa lampau. 5. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Franz Faber, yaitu teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Nusantara.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardi Pratama. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Brahmana oleh J.C. Van Leeuwen. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ada dibawa oleh para Brahma atau pemuka agama di India. Teori yang kedua yaitu teori Vaishya oleh N.J. Krom. Teori Vaishya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Ksatria oleh C.C. Brett Mukherjee dan J.L. Mons. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada masa lalu dilakukan oleh golongan ksatria. Teori yang keempat yaitu teori arus balik atau nasional oleh F.D.K. Bose. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Teori yang kelima atau teori yang terakhir yaitu teori Sudra oleh Van Faber. Teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak-budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Iqbal Ardiansyah, kelas 10 IPA 1, ingin menjelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Agama Hindu lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi di Sungai Sindu. Dan orang-orang Sindu menyebutnya dengan sebutan Hindu karena bangsa Arya tidak bisa mengatakan huruf S. Bangsa Arya adalah bangsa luar yang sering berperang. Agama Hindu pertama kali dianut oleh masyarakat Nusantara pada abad ke-4 di Kuta, yaitu di Melawarman. Agama Hindu disebarkan oleh Brahmana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jajang Jamaluddin, kelas 10 IPA 1. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, Indonesia sering melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Cina dan India yang merupakan pusat Hindu-Buddha terbesar di Asia. Alhasil terjadilah asimilasi budaya sehingga hingga lambat laun para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena perbedaan budaya yang tidak terlalu mencolok antar bangsa Indonesia dan bangsa India. Maka agama Hindu-Buddha mulai diterima tersebar luas di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Brahmana oleh J.C. Van Leeuwen. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori yang kedua yaitu teori Vaishya oleh N.J. Krom. Teori Vaishya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Ksatria oleh C.C. Brett Mukherjee dan J.L. Mons. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Teori yang keempat, teori arus balik atau nasional oleh F.D.K. Bose. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Teori yang kelima yaitu teori Sudra oleh Van Faber.
Teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau Buddha yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Seni bangunan. Pengaruh secara fisik adalah pada bangunan candi. 2. Kesusastraan. Dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab buah karya para pujangga Nusantara. 3. Bahasa dan tulisan mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. 4. Kepercayaan dan filsafat. Awalnya masyarakat menganut animisme dan dinamisme, kemudian menganut kedua agama tersebut. 5. Sistem pemerintahan. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan, menjadi monarki dengan hierarki atau tingkatan yang jelas. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nilu Sici Junianti. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan ceritakan sejarah Indonesia lahirnya agama Hindu. Agama Hindu lahir di India. India merupakan bagian dari benua Asia di kawasan Asia Selatan. Agama Hindu adalah sinkretisme antara kebudayaan Arya dan Dravida, yang artinya menyembah banyak dewa. Di dalam agama Hindu, menyembah banyak dewa disebut politisme. Setiap dewa banyak melambangkan kekuatan alam. Dewa tertinggi dalam agama Hindu adalah Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Sang Pencipta, Dewa Wisnu, Dewa Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa, Dewa Sang Perusak. Di India, Trimurti dikembangkan berpasangan dengan Trisakti sebagai berikut. 1. Saraswati, permaisuri Brahma, dilambangkan sebagai Dewi kebijaksanaan dan pengetahuan. 2. Laksmi, permaisuri Wisnu, melambangkan kecantikan dan kebahagiaan. 3. Parwati, permaisuri Siwa, melambangkan sebagai keberanian dan kegarangan atau Durga. Adapun kitab-kitab agama Hindu yang terdiri dari 4 buah kitab, yaitu 1. Rigveda, berisi ajaran-ajaran Hindu. 2. Samaweda, berisi nyanyian-nyanyian pujian upacara agama. 3. Yajurveda, berisi doa-doa upacara agama. 4. Atharvaveda, berisi doa-doa mantra menyembuhkan penyakit. Mungkin sekian dari saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Ardi Widiantini dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya agama Buddha. Agama Buddha muncul di India. Agama Buddha lahir dipelopori oleh Siddhartha Gautama yang lahir pada tahun 563 sebelum Masehi. Putra dari Raja Sudodana dari kerajaan Kosala di Kapila Wastu, berasal dari suku Sakya, termasuk kasta kesatria. Ibunya bernama Maya. Ia bertapa di bawah pohon suatu malam yang dikenal dengan malam suci. Siddhartha menerima bodhi, yaitu semacam penerangan, kesadaran yang sempurna, menerangkan agung. Sejak peristiwa itu, Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha Gautama, yang artinya disinari. Orang yang menerima bodhi penerangan dalam agama Buddha dikenal beberapa tempat suci yang berhubungan dengan perjalanan hidup Siddhartha dalam mencari ketenangan. Tempat-tempat suci tersebut adalah sebagai berikut. 1. Taman Lumbini di Kapila Wastu atau tempat kelahiran Siddhartha. 2. Bodhi Gaya, tempat memperoleh bodhi atau wahyu. 3. Benares atau tempat khotbah pertama. 4.
Kusinagala atau tempat wafatnya dianggap sebagai kota-kota suci bagi umat Buddhis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputa Yudiantari dari 10 IPA 1. Konsep yang akan saya jelaskan kali ini adalah berupa ringkasan materi, yaitu bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Agama Hindu dan Buddha sudah sejak lama memiliki hubungan kontak antara Indonesia dengan India. Bukti agama Hindu telah dianut adalah pada abad keempat, yaitu dikotai di Museum Mulawarman yang disebut dengan Nyupa. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara memiliki 4 alasan, yaitu 1. Teori Brahmana, 2. Teori Ksatria, 3. Teori Waisa, dan 4. Teori Sasonal atau teori arus balik. Sekian sedikit penjelasan dari saya, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ayu Arniasi dari kelas 10 IPA 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang perkembangan agama Hindu di Nusantara. Ajaran Hindu-Buddha di Nusantara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masyarakat Nusantara yang pada awal sekitar abad ketiga menganut kepercayaan anisme dan dinamis. Kemudian belajar dan masuklah agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Penyebaran dan perkembangan Hindu-Buddha juga tidak lepas dari berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah Indonesia. Dalam buku Sejarah Politik dan Kekuasaan 2012, Trepil, Tren, dan kawan-kawan, keterlibatan Indonesia telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Adapun kerajaan Hindu-Buddha diantaranya yaitu pertama, Kerajaan Kutai yang berada di daerah Kutai, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Sunda, Jawa Barat. Diperkirakan berdiri pada abad ke-5. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno, terletak di Jawa Tengah, bagian selatan, di mana tepatnya di lembah Sungai Progo yang meliputi daratan tinggi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Yang keempat, Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu yang letaknya di tepi Sungai Trans, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-12. Yang kelima, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang bercorak Hindi yang berdiri pada 1222 oleh Ken Arok. Yang keenam, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit ini dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang materi perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Meladi Wirahayu, kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Wasitwa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom pada alasan bahwa datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Bahkan ada yang sampai menetap di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu banyak ditemukan di pedalaman, seperti misalnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu yang terdapat di Pulau Jawa. Yang kedua adalah teori kesatria. Pada masa lampau atau masa lalu, di India sering terjadi perang antar golongan yang melibatkan banyak orang. Setelah itu, mereka berhasil mendirikan kolonel-kolonel sebagai tempat tinggal mereka.
Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India. Yang ketiga yaitu teori Brahma. Teori ini didasarkan pada pengamatan-pengamatan sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia, seperti terdapat prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh G. Kondes. Ini berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India di Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Kita, bangsa Indonesia, pergi ke India hanya untuk datang dan berkunjung agar dapat mempelajari tentang agama Hindu-Buddha. Sementara pada abad ke-5, agama Hindu mulai berkembang di Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erlina Dwi Yulianti, saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan lahirnya agama Buddha. Agama Buddha muncul di India. Agama Buddha lahir dipelopori oleh Siddhartha Gautama yang lahir pada tahun 563 sebelum Masehi. Putra dari Raja Sudodana dari kerajaan Kosala di Kapilawastu, berasal dari suku Sakya termasuk kasta kesatria. Ibunya bernama Maya. Ia bertapa di bawah pohon. Suatu malam yang dikenal dengan malam suci, Siddhartha menerima bodhi, yaitu semacam penerangan atau kesadaran yang sempurna atau penerangan agung. Sejak peristiwa itu, Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha Gautama, yang artinya disinari atau orang yang menerima bodhi atau penerangan. Dalam agama Buddha, dikenal beberapa tempat suci yang berhubungan dengan perjalanan hidup Siddhartha Gautama dalam mencari ketenangan. Tempat-tempat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Taman Lumbini di Kapilawastu, tempat kelahiran Siddhartha Gautama. 2. Bodhigaya, tempat memperoleh bodhi atau waktu. 3. Benares, tempat khotbah pertama. 4. Kasilanagara atau tempat wafatnya dianggap sebagai kota-kota suci bagi umat Buddhis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. 1. Teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Teori ini didasari oleh pengamatan prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, teori Waisa oleh M.J. Krom. Teori ini menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India dan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, teori Ksatria oleh C.C. Berg, Mukherjee, dan J.C. Mans menyatakan golongan bangsawan membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Keempat, teori arus balik oleh F.D.K. Bosch menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu India. Perkenalkan, nama saya Niwayan Fiardini, kelas X IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori umpan balik, dan teori Saudra. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Yang kedua, teori Ksatria. Teori ini menyatakan golongan bangsawan atau ksatria
dari India yang membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. 3. Teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa berkata peran serta golongan Waisya, pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India. 4. Teori umpan balik. Teori ini menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. Perkenalkan, nama saya Nilar Bunga Anjani. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu lahirnya agama Hindu. Agama Hindu sendiri lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu di Sungai Sindu. Mengapa dikatakan agama Hindu? Karena bangsa Arya tidak dapat mengucapkan huruf S. Maka jadilah agama Hindu, bukan agama Sindu. Bangsa Arya sendiri adalah bangsa luar, bangsa barbar yang sering berperang. Bangsa Arya merasa dirinya adalah bangsa yang paling kuat, bangsa yang paling murni, dan bangsa yang paling cerdas, yang berasal dari Babilonia. Setelah itu, bangsa Arya menyerang bangsa asli India, yaitu bangsa Dravida. Di sana mereka menciptakan sistem kasta yang membedakan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Sehingga saat ini agama Hindu memiliki 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Teori-teori masuknya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 5 teori, yaitu yang pertama adalah teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. 2. Teori Waisya oleh N.G. Krom. Teori ini menyatakan bahwa berkat para Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. 3. Teori Ksatria oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.C. Mons. Teori ini menyatakan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. 4. Teori arus balik oleh F.D.K. Bosch. Teori ini menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. 5. Teori Sudra oleh Van Faber. Teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfinurah Medani, kelas 10 IPA 1. Saya akan menyampaikan atau menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, teori Brahmana. Menurut Ahkaren, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke India adalah kaum Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria. Menurut F.D.K. Bosch, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah Ksatria itu sendiri dan para pasukannya, dengan cara berperang dan menaklukkan kepala suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, teori Waisya. Menurut N.G. Krom, bahwa yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia adalah para pedagang. Yang keempat, teori Nusantara atau arus balik, bahwa kaum Brahmana yang datang ke Nusantara kemudian mencetak kader-kader Hinduisme atau pemuda-pemuda itulah yang datang langsung ke India. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Putri Fazia dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, penyebaran agama Buddha. Penyebaran agama Buddha ini lebih awal dibandingkan dengan penyebaran agama Hindu. Dalam penyebarannya, agama Buddha ini telah mengenal adanya misi penyebaran agama yang disebut dengan Dharma Duta. Dalam penyebarannya ini diperkirakan sejak abad kedua Masehi. Yang kedua, penyebaran agama Hindu. Penyebaran agama Hindu ini dibawa oleh orang-orang pedagang baik dari India ke Indonesia maupun Indonesia yang berlayar ke India. Adapun beberapa teori mengenai penyebaran agama Hindu. Yang pertama, teori Sudra. Teori Sudra ini menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya ini dibawa oleh orang-orang
India yang berkasta Vaishya dan menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga, teori kesatria. Teori kesatria ini juga menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang-orang India berkasta kesatria. Yang keempat, teori Brahmana. Teori Brahmana ini juga menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang-orang yang berkasta Brahmana. Kedatangan mereka ke Indonesia untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agamanya. Kaum Brahmana inilah yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu pada masyarakat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.